Selamat datang dalam kajian mendalam tentang manajemen media penyiaran Islam. Dalam sesi ini, kita akan menyelami fondasi utama yang membedakan manajemen media Islam dari model konvensional, etika dan integritas. Di tengah lanskap industri media kontemporer yang penuh tantangan, di mana krisis kepercayaan, krisis etika, dan disrupsi teknologi menjadi hal yang lumrah, media Islam harus berdiri tegak dengan prinsip-prinsip kenabian. Manajemen media konvensional seringkali berorientasi pada profit semata, mengejar rating dan share tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial. Modul ini meletakkan fondasi manajemen media pada prinsip Prophetic Leadership dan Islamic Ethics. Ini bukan hanya tentang bagaimana mengelola stasiun TV atau radio, tetapi bagaimana memimpin peradaban melalui media. Mahasiswa pasca sarjana akan diajak menyelami dialektika antara idealisme dakwah dan realitas industri, memastikan bahwa media Islam tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menyelamatkan secara moral ukhrawi. Pertama, ontologi etika dan integritas dalam Islam secara filosofis. Etika dalam Islam akhlak berbeda dengan etika Barat yang seringkali utilitarian, baik adalah yang menguntungkan banyak orang. Etika Islam bersifat transendental, bersumber dari wahyu. Integritas dalam manajemen media Islam berakar pada konsep ihsan, merasa diawasi Allah atau murakabah. Seorang manajer media yang berintegritas tidak akan meloloskan konten hoaks atau fitnah meskipun itu menaikkan rating, karena ia sadar akan akuntabilitas ilahiyah masuliyah. Integritas adalah kesatuan antara niat, ucapan, dan tindakan manajemen yang selaras dengan syariat. Ini adalah pondasi yang kokoh, membangun gedung media yang tidak hanya megah, tetapi juga kokoh dan bermanfaat. Kedua, 4 pilar etika profesi penyiaran Islam. Sifat Rasul. Manajemen media Islam harus mengadopsi sifat-sifat manajerial Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai sidik, amanah, tabligh, dan fathonah. Ini adalah core kompetensi manajerial yang harus dimiliki setiap pemimpin media Islam. Sidik, truthfulness, bukan hanya jujur dalam pemberitaan, tetapi juga jujur dalam data rating, laporan keuangan, dan pada publik. Media Islam haram melakukan framing manipulatif atau clickbait yang menipu. Kejujuran adalah mata uang paling berharga di era post-truth. Amanah, trustworthiness. Media adalah pemegang amanah frekuensi milik publik dan amanah umat. Pelanggaran hak cipta, suap reshwah dari politisi, atau penyalahgunaan dana umat adalah cacat amanah manajerial yang fatal. Kepercayaan publik adalah modal utama media. Tabligh communicative, menyampaikan kebenaran secara transparan, edukatif, dan mudah dipahami. Manajemen harus terbuka, open management, tidak menyembunyikan informasi yang menjadi hak publik. Komunikasi yang efektif adalah jembatan menuju pemahaman. Fathonah, wisdom atau intelek, kecerdasan strategis. Manajer media harus cerdas membaca tren, memahami dinamika pasar, dan menguasai teknologi tanpa menggadaikan akidah. Kecerdasan ini bukan hanya untuk keuntungan, tetapi untuk kemaslahatan umat. Ketiga, dialektika etika normatif dan etika terapan. Manajer media Islam harus mampu membedakan antara tataran teori dan praktik dalam etika deontologis kewajiban. Media wajib memberitakan kebenaran, apapun konsekuensinya. Misalnya, memberitakan korupsi di lembaga Islam sendiri demi perbaikan. Ini adalah kewajiban moral yang tidak bisa ditawar. Etika teleologis, tujuan atau maslahah, menimbang dampak dari pemberitaan. Misalnya, menahan berita konflik SARA demi mencegah kerusuhan yang lebih besar. Sesuai kaidah Darul Mafasid Mukadam ala Jalbil Masalih, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Konflik etis sering terjadi di sini. Menuntut manajer media Islam untuk memiliki fikih informasi guna menimbang mana yang wajib disiarkan dan mana yang harus ditahan. Gatak Eping Sari. Keempat, tantangan integritas di era algoritma. Era digital membawa tantangan baru bagi integritas media. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi, seringkali mengorbankan akurasi dan kebenaran. Manajer media Islam harus cerdas dalam menghadapi ini, tidak terjebak pada perangkap algoritma yang mendorong sensasi dan clickbait. Integritas harus tetap menjadi kompas, bahkan di tengah badai digital. Kelima, independensi redaksi dan komodifikasi agama. Independensi redaksi adalah kunci untuk menjaga integritas. Media Islam harus bebas dari intervensi politik, kepentingan bisnis, atau kelompok tertentu. Tantangan lain adalah komodifikasi agama,
di mana nilai-nilai agama diperjualbelikan atau dieksploitasi demi keuntungan semata. Manajer media Islam harus tegas menolak praktik ini, memastikan bahwa konten keagamaan disampaikan dengan niat tulus untuk dakwah, bukan untuk meraup keuntungan secara tidak etis. Dengan demikian, fondasi etika dan integritas bukan sekadar slogan, melainkan ruh yang harus menjiwai setiap aspek manajemen media penyiaran Islam. Ini adalah komitmen untuk membangun media yang tidak hanya profesional, tetapi juga berakhlak, mampu menjadi mercusuar kebenaran dan kebaikan di tengah kegelapan informasi.